mereka tutup peternakannya, dia diganti ayam. Nah, saya tanya, kenapa kok bisa ditutup? Kan sayang banget kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jasni Farm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman sehat-sehat, dijauhi dari mara bahaya, ternaknya juga berkembang pesat ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videonya supaya saya semangat lagi bikin kontennya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai gara-gara pakan peternakan bisa tutup atau bangkrut ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ke topik atau temanya ya, di sebelumnya Jasni Farm ini sudah berdiri selama 3 tahun ya kurang lebihnya, alhamdulillah. Dan di tahun pertama Jasni Farm memelihara domba 1 ekor, yaitu domba merino, domba jantan ya. Dan dalam 1 ekor ini pakan yang saya berikan itu full hijauan seperti biasa. Masih gampang nggak kira-kira untuk ngarit untuk domba 1 ekor? Ya masih gampang, itu gampang banget ya malah. Nah, setelah 6 bulan ya, dirasa 6 bulan ini alhamdulillah saya udah bisa ngurus ya. Tapi sebelumnya juga, sebelum buka peternakan ini juga alhamdulillah dulu orang tua saya punya domba juga ya di kampung. Jadi mungkin ini warisan keturunan untuk apa namanya sih ya, turun temurun ya, bisa ngurus dombanya. Sebenarnya bisa ngurus domba yang enggak, kita kan juga tetap belajar juga teman-teman. Jadi selain saya belajar sama orang tua saya belajar juga dari peternakan-peternakan yang lain. Saya silaturahmi kayak gitu. Jadi nggak asal buka aja. Nah, untuk 6 bulan kemudian setelah saya mengurus 1 ekor domba merino, saya nambah domba lagi sekitar kalau nggak salah 15 ekor ya. 15 ekor itu termasuk domba merino yang 1 tadi. Nah, untuk pakannya apa? Pakannya sama, masih full hijauan. Kalau misalnya 15 ekor buat full hijauan, ngaritnya gampang apa enggak? Capek apa enggak? Masih enggak capek teman-teman, masih enak aja gitu. Masih gampang banget untuk ngarit 15 ekor ya full hijauan. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya domba-domba terkontrol, gemuk-gemuk ya. Selain bisa kita memanage kandang, kita juga bisa disambi kerja juga ya, karena 15 ekor ini masih oke lah. Kebetulan saya juga kan di sini ngebayar orang ya buat ngarit. Nah, ngebayar orang buat ngarit juga itu masih ya masih sedikit lah gaji buat mereka tuh, sedikit, nggak begitu besar ya. Nah, setelah 3 tahun ini teman-teman ya, 3 tahun domba Jasni Farm alhamdulillah sudah 30 ekor ya, 30 ekoran lebih. Nah, di sini 30 ekor kalau ditanya gampang nggak cari pakannya? Jujur dari angka 30 ekor ini agak sulit teman-teman ya cari pakannya, karena yang satu pertama musim hujan ya, yang kedua terus juga jumlah atau pakannya ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau kita melihara 5-10 ekor itu masih bisa tetap terus memberikan pakan dengan sekenyang-kenyangnya. Tapi kalau 30 ekor ini teman-teman harus memikirkan gimana caranya domba ini kenyang ya. 30 ekor ngaritnya segini. Terus kalau misalnya teman-teman ngebayar orang itu harus digaji lebih tinggi lagi kayak gitu teman-teman. Gajinya lebih tinggi lagi karena nggak mungkin gaji yang sama dengan domba 10 ekor terus tiba-tiba 30 ekor gaji sama, itu nggak mungkin teman-teman, karena akan lebih banyak lagi ngaritnya gitu. Yang tadinya misalnya 3 karung sekarang bisa 6 karung kayak gitu ya, karena kan 30 ekor. Nah teman-teman, ini sebelumnya aku mau ngasih saran dulu ya buat kalian, apalagi teman-teman yang pemula banget ya, baru mau buka peternakan. Kalau bisa teman-teman sebelum buka peternakan itu pikirkan dulu gimana caranya pakan ini mencukupi dengan domba yang banyak. Jadi mikirnya jangan domba sedikit. Misalnya teman-teman punya target 5 ekor, ya udah teman-teman gampanglah 5 ekor ini ya. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita kan rezeki nggak ada yang tahu. Barangkali dari 5 ekor itu bisa jadi 100 ekor kan, kita nggak tahu. Nah, teman-teman harus mempersiapkan diri ya sejak dini untuk menjadi peternak besar kayak gitu. Caranya apa untuk menjadi peternak besar ya?
teman-teman bisa memanajemen pakan kayak gitu. Jadi mental peternak besar itu yang saya ketahui ya, itu bisa memanage pakan dalam populasi yang banyak kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman punya pikiran lah 5 ekor doang lah kayak gitu ya kan. Nah, kalau 5 ekor emang masih gampang teman-teman. Tapi kalau udah 30 ekor, 50 ekor kan kita nggak tahu ya teman-teman, tadinya niatnya 5 ekor, nanti ke depannya bisa 30 ekor kan kita nggak tahu. Nah, nanti bakal bingung pakannya. Alhasil ya, nanti kalau misalnya teman-teman udah punya ternak banyak populasinya, terus nggak bisa ngasih makan yang cukup, terus kalau misalnya mau mau bayar tukang ngarit, mau beli konsentrat, mau beli apa segala macam, itu duitnya masih kekurangan, itu bakal bahaya ya, bisa tutup peternakan teman-teman kayak gitu kalau nggak bisa memanage pakannya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen pakan instan ya, sebenarnya mau pakan tanpa ngarit atau pakan tanpa ngarit atau pakan ngarit itu sama aja, sama-sama bayar nih. Dua-duanya teman-teman bisa tanpa ngarit. Kalau misalnya pakan yang ngarit teman-teman bisa bayar orang, jadi teman-teman nggak usah ngarit. Dan kalau misalnya beli konsentrat, ya tetap aja teman-teman ngeluarin duit juga kayak gitu. Jadi sama-sama keluarin duit, sama-sama tanpa ngarit. Nah, kalau saya lebih milih ke ngarit tapi ngebayar orang. Jadi tetap aja saya jatuhnya tanpa ngarit kayak gitu teman-teman. Nah, tetapi kalau kita misalnya beli konsentrat terus ngebayar orang, itu dalam populasi yang banyak, otomatis gaji yang kita bayar orang itu akan tinggi teman-teman. Enggak yang misalnya dari 10 ekor contohnya ya, ngebayar sebulan 500, ini contoh 500.000. Nah, tiba-tiba 30 ekor, nggak mungkin dong ngebayar orang 500.000 dengan populasi 30 ekor, nggak bisa disamain, pasti bakal naik entah itu berapa juta kayak gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya sarankan teman-teman sebelum memulai peternakan itu menanam pakan dulu seperti pakcong, odot, biovitas, indigo vera atau apa segala macam jenis kayak rambanan, itu boleh ditanam-tanamin dulu sebelum memulai peternakan jauh-jauh hari ya teman-teman. Udah mempunyai bank pakan. Karena apa? Buat teman-teman menghadapi nanti ketika musim panas, musim penghujan, entah itu populasi teman-teman nambah banyak kayak gitu ya. Itu jadi teman-teman juga harus bisa memanage pakannya. Mental peternak besar itu bukan mental yang pasrah kayak gitu ya, pasrah dengan misalnya 5 ekor saya udah targetnya gampang lah, pakan mantar gampang, jangan ngegampangin teman-teman. Teman-teman juga harus memikirkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari ya kayak gitu teman-teman. Kayak misalnya ini Just Farm nih, jujur di 30 ekor ini memang agak berat pakannya, memang kerasa ya perbedaannya dari yang 10 ekor ke 30 ekor itu kerasa teman-teman. Nah, gimana caranya kita bertahan dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Kita kan nggak tahu nih nanti teman-teman misalnya punya populasi banyak ya dombanya, tetapi keekonomian teman-teman lagi diuji, misalnya lagi di bawah. Nah, kalau teman-teman udah mempersiapkan bank pakan lahan dari sekarang, ya sekarang misalnya lagi banyak duit, bisa buat beli lahan, buat bank pakan kan enak nanti ke depannya. Kalau misalnya tiba-tiba gampang, tiba-tiba populasinya banyak, tapi ekonomi teman-teman juga lagi diuji, itu bakal susah juga tuh. Jadi ada juga cerita teman-teman, teman saya itu ada punya peternakan populasi yang banyak. Nah, terus mereka tutup peternakannya, dia diganti ayam. Nah, saya tanya, kenapa kok bisa ditutup? Kan sayang banget kayak gitu. Ya itu teman-teman, masalahnya pakan. Pakannya ribet katanya. Dan juga kalau misalnya bayar orang ngarit, itu orang ngaritnya kadang nggak konsisten. Misalnya 10 karung ya, perjanjiannya 10 karung, gajinya segini, tapi tetap aja itu dikasihnya malah 5, 3, nggak 3 juga ya, contoh ya, bisa nggak, intinya nggak konsisten 10. Jadi itu kendalanya teman-teman, makanya dia lebih baik dijual domba-dombanya dan ditutup, gantinya ayam yang nggak ribet, nggak banyak drama katanya. Udah gitu ngurusnya susah, terus untungnya kecil katanya ini ya. Tapi saran saya buat teman-teman mulai dari sekarang benar-benar ngituin bank pakan, nanam bank pakan ya teman-teman. Karena
Kalau misalnya kita punya populasi banyak tapi pakannya kurang, itu bakal, ya itulah, gara-gara pakan bisa tutup teman-teman. Ya mungkin dari saya seperti itu aja teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Ini saya cuma ngasih saran aja buat teman-teman, sedia payung sebelum hujan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasni Farm.